Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Qur'anul Karim, kalamullah qadimun, di mana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa umatnya Rasulullah Muhammad SAW diberi anugerah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu yang sering terjadi pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Maka dengan itu, marilah kita sekalian selalu memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang terbaik terhadap diri kita, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, diceritakan oleh Al-Imam Ahmad Syihabuddin Ibn Salam Al-Qulubi atau Imam Al-Qulubi, pengarang Hasyiah Al-Qulubi, di dalam kitabnya yang lain yaitu Nawadir Al-Hikayah. Al-Imam Al-Qulubi menceritakan sebuah kisah bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan seorang pembantu, di mana pembantunya Sayyidah Aisyah ini dibawa pulang ke rumah. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya pembantu yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah ini adalah seorang calon penghuni neraka. Sudah tercatat bahwa orang ini adalah seorang calon penghuni neraka. Kemudian malaikat Jibril menyarankan kepada Rasulullah agar mengeluarkan pembantu tersebut dari rumahnya. Kemudian Sayyidah Aisyah pun mentaati perintahnya Rasulullah Muhammad SAW untuk memberhentikan pembantu tersebut. Sang pembantu kemudian bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Sayyidati, kenapa saya diberhentikan?" Kemudian dijelaskan secara pelan-pelan oleh Sayyidah Aisyah bahwa begini dan begitu. Pembantu ini tidak berkecil hati. Dia menyadari dan dia ridho, dia ikhlas terhadap segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berprinsip bahwa apapun yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetaplah seorang Tuhan yang wajib ditaati oleh seluruh makhluknya. Kemudian dia tidak berkecil hati. Hatinya tidak habis. Dia tetap bersemangat untuk menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu hari sang pembantu ini bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis yang menemui seorang pembantu ini mengatakan bahwa sudah beberapa hari dia tidak makan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh mantan pembantunya Sayyidatuna Aisyah ini? Dia memberikan sepotong kurma yang dia miliki.
harta satu-satunya, makanan satu-satunya yang dia miliki, dia sedekahkan kepada pengemis tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata pengemis itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang hendak memberikan kabar gembira kepada kepada pembantu tersebut. Malaikat Jibril menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa pembantu tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan mencatat, maksud saya mencatat bahwa pembantu tersebut sudah tidak lagi menjadi calon penghuni neraka. Begitu bahagianya pembantu tersebut. Ini menginspirasi bagi kita bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang hamba, satu-satunya kewajiban kita adalah ridho terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah bukan untuk surga ataupun neraka. Kita beribadah kepada Allah semata-mata itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Kalaupun seandainya tidak ada surga maupun neraka, apakah kita akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini yang harus kita pikirkan, bahwa ibadah kita bukan untuk surga, bahwa ibadah kita bukan untuk neraka, tetapi ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah dikabarkan kepada kita sekalipun bahwa di antara kita adalah penghuni neraka, kemudian kenapa? Apakah lantas Allah sudah tidak menjadi Tuhan kita? Apakah lantas kemudian kita itu sudah berhenti menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kita tetap menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tetaplah hamba, Allah tetaplah Tuhan kita. Allah tetaplah Tuhan, kita adalah makhluknya. Apalagi alasannya untuk kita tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang terjadi, Allah lah tetap Allah Tuhan kita. Sekalipun kita dikabarkan menjadi calon penghuni neraka. Saudara-saudaraku, santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita murnikan niat kita murnikan tujuan ibadah kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk mencari surga, bukan untuk menghindari neraka, tetapi semata-mata bentuk penghambaan diri kita lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak untuk yang lainnya. Bagaimanapun kondisinya, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.